Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alari Kamal Putra Alif dengan NIM B1C024042. Kali ini saya dari Prodi Biologi Terapan sebagai praktikan mikrobiologi dasar yang diasisteni oleh Risti Simanjuntak. Kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan pengamatan kami tentang acara 1, yaitu pengenalan alat lab, medium pertumbuhan, teknik sterilisasi, dan aseptis. Untuk mengawali awal praktikum ini teman-teman, saya akan mengenalkan beberapa alat praktikum yang akan digunakan pada lab mikrobiologi. Check this out. Pada gambar berikut ada yang namanya cawan Petri. Fungsi dari cawan Petri adalah untuk mengembangbiakan organisme seperti bakteri. Digunakan untuk media padat yang memiliki diameter sekitar 9 cm yang dapat digunakan untuk menampung sekitar 10-15 ml media. Demikian sama dengan cawan Petri. Di sini ada yang namanya tabung Erlenmeyer. Fungsi dari tabung Erlenmeyer sendiri memiliki fungsi yang sama seperti cawan Petri, yaitu untuk mengembangkan organisme untuk kultur cair. Tabung reaksi. Pada konteks mikrobiologi, tabung reaksi digunakan untuk mengisolasi dan mengencerkan silial. Dapat digunakan untuk meluluhkan bakteri dengan media padat dan cair sekitar 5 mili. Dan dapat digunakan untuk menganalisis karakter biokimia dan fisiologi pada mikroorganisme. Oke, alat ini yaitu batang L digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme dengan meretakan ke dalam cawan Petri, digunakan pada tahapan saat isolasi organisme. Oke, berikutnya di sini ada gelas ukur, gelas beker, dan botol filian. Pada umumnya alat ini digunakan untuk mengatur volume cairan atau sebagai alat bantu untuk media dan reagen, atau bisa saja digunakan untuk menghomogenkan suatu cairan atau bahan percobaan. Oke teman-teman, berikutnya ini ada pipet dan filler. Alat ini digunakan untuk menyedot atau memindahkan larutan secara akurat menggunakan ukuran tertentu. Alat ini memiliki beberapa katup, yaitu katup A untuk mengeluarkan udara dan katup S untuk menyedotkan udara, dan E untuk mengeluarkan larutan yang membantu proses perpindahan larutan. Oke teman-teman, lalu di sini ada yang bernama spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur tingkat absorbansi atau kekeruhan. Dalam konteks mikrobiologi sendiri, alat ini digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme. Pada dasarnya teman-teman, bakteri memiliki ukuran mikroskopik sehingga manusia tidak dapat melihat bakteri secara langsung. Namun, bakteri memiliki kemampuan untuk hidup berkoloni dan memerlukan yang namanya nutrisi. Pada kali ini teman-teman, saya akan membahas bagaimana prinsip sterilisasi untuk membunuh dan menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme, seperti salah satu contohnya bakteri dan spora. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai metode, yaitu metode fisika melalui pemanasan, metode kimia, dan metode mekanis lainnya atau filtrasi, dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi steril. Lalu pada chapter ini teman-teman, kita akan menjelaskan apa saja alat-alat yang digunakan untuk mensterilisasi. Yang pertama adalah autoclave. Autoclave adalah alat sterilisasi yang menggunakan uap air bertekanan tinggi untuk membunuh kontaminan dalam alat yang akan digunakan. Lalu yang kedua adalah oven. Oven adalah alat yang menggunakan metode pemijaran yang digunakan untuk mensterilisasi glass bed dan alat-alat kaca. Oven digunakan dengan pemanasan yang kering. Lalu selanjutnya adalah stirring water bath. Stirring water bath adalah penggunaan alat untuk melarutkan enzim atau melarutkan senyawa dengan menggunakan suhu dengan media air. Alat ini memiliki kelebihan untuk memanaskan bahan yang sensitif terhadap panas, serta secara perlahan dengan media air yang memiliki suhu tinggi sehingga tidak dapat merusak bahan percobaan. Pada prinsip teknik sterilisasi sendiri, secara singkatnya, sterilisasi berfungsi untuk menjaga kondisi steril, untuk mencegah kontaminan dari mikroorganisme. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kontak antara bahan steril dengan mikroba dari lingkungan. Tujuan dari sterilisasi sendiri adalah untuk mencegah infeksi dan menjaga kebersihan diri sang praktikan.
Baik, untuk teknik aseptis sendiri teman-teman dapat dilakukan dengan dua cara. Pada lab mikrobiologi ini kita bisa menggunakan hand sanitizer dan bunsen sebagai alat untuk sterilisasi. Untuk yang hand sanitizer, kita dapat menyemprotkan tangan dengan alkohol 70% lalu ratakan. Pada media meja sendiri, kita dapat melap dengan tisu dengan arah yang sama. Lalu kemudian pada saat praktikum kita dapat menggunakan yang namanya bunsen teman-teman. Fungsinya bunsen ini adalah untuk mematikan mikroba yang ada di sekitar media. Lalu kita dapat menggunakan jarum OC untuk tetap menjaga sterilisasi pada media. Oke teman-teman, kita akan membahas untuk pertumbuhan mikroba dan penggunaannya dalam praktikum. Medium pertumbuhan sendiri memiliki 3 bahan dasar, yaitu pelarut, pemadat, dan nutrien. Untuk pelarut pada praktikum ini kita memakai Aquades. Untuk pemadat sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada agar, gelatin, dan silika gel. Untuk gelatin sendiri mudah terdegradasi oleh mikroba sehingga cocok untuk uji tertentu. Namun untuk silika gel digunakan untuk mikroorganisme autotrof dalam percobaan praktikum. Medium pertumbuhan juga memiliki 3 teknik pengajian. Yang pertama ada tabung tegak dengan volume 6-8 mili. Biasanya digunakan untuk uji hidrogen sulfida. Yang kedua teman-teman, ada yang namanya tabung miring. Memiliki volume 3-5 mili, digunakan untuk pemeliharaan mikroba. Yang ketiga ada medium padat. Medium ini memiliki volume sekitar 3-5 ml, digunakan untuk uji morfologi. Dan terakhir untuk medium cair memiliki volume 5-9 ml, digunakan untuk uji aerobisitas bakteri, yaitu uji kebutuhan oksigen mikroba. Berdasarkan fungsinya, medium pertumbuhan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada medium kultivasi untuk pertumbuhan umum. Yang kedua, ada medium diferensiasi untuk membedakan jenis mikroba. Yang ketiga, ada medium selektif untuk memilih mikroba tertentu dari campuran. Oke, berikut untuk jurnal mikrobiologi yang saya kutip untuk laporan kali ini. Saya Alarik Kamal Putra Alif dengan NIM B1C024042 pamit undur diri. Terima kasih.